Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu dan selamat dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu dan untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Baiklah, mari kita mulai. Untuk yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini, meskipun secara virtual. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita, sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestped Network. Yang saya hormati pemateri hebat pada pagi hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktu untuk ikut pada sesi webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat, serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya ya. Nama saya lalu Yusron Ulian Sahara selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu pembukaan dengan pembacaan doa, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutupan dengan pengenalan profil Bestped Network. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Davin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada host yang telah memberikan saya izin untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah, teman-teman semuanya, izinkan saya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ima ukhlika wa khatim lima sabaha wan nasir al-haqqa bil haqqa wal hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu alaihi wa alaihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa bikrahu al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal isab. Allahumma aj'al jam'a hadza jam'an mahruma وتفرقنا من بعده تفكرنا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا سكيا ولا محروما. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami, semoga Blastpad Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi oleh dan diberkati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakaratul maut, selamatkanlah kami dari api neraka, dan berikanlah ampunan saat perhitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah Engkau jadikan di antara kami orang yang celaka ataupun terhalang dari rahmat-Mu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akan kembalikan lagi kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Dapin atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yaitu penyampaian menarik ya dari pemateri kita yang berjudul deteksi ancaman false positif dan true positif ya, yang akan disampaikan oleh Saudara Fahmi Zainul Abidin. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand dan open mic ya, atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baiklah, pada Saudara Fahmi Zainul Abidin, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memberikan kita nikmat nikmat sehat maupun nikmat jasmani, sehingga kita masih bisa berkumpul pada kesempatan webinar pada pagi hari ini meskipun secara offline. Alhamdulillah. Salawat beriringkan salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau juga telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Terima kasih para hadirin yang sedang menonton webinar pada pagi hari ini, khususnya kepada pembawa acara pada pagi hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk saya dalam memaparkan materi webinar pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai deteksi ancaman false positif dan true positif. Sebelum saya lanjut mengenai pembahasan materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zainul Abidin, tanggal lahir saya Cirebon 08 Mei 2004. Adapun untuk alamat asal, saya berasal dari Desa Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Adapun untuk alamat domisili saat ini, yaitu Jalan Lombok 2, nomor 130, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Tangerang. Adapun untuk pendidikan formal saya berasal dari Pondok Pesantren Al Muqaddas Cirebon. Untuk pendidikan non formal saya saat ini yaitu Bespat Network Academy. Adapun email fahmizinulabidin854 gmail.com.
Di sini juga terdapat sebuah topik list dan beberapa poin yang akan saya bahas dalam pembahasan webinar pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang deteksi ancaman. Yang kedua, pengertian deteksi ancaman. Yang ketiga, klasifikasi hasil deteksi pada sistem keamanan. Dan yang keempat, perbedaan false dan true positif. Dan yang terakhir yaitu dasar confusion matrix dalam security. Nah, pada slide yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang deteksi ancaman false positif dan true positif. Nah, untuk pembahasan latar belakang ini, jadi mengapa saya mengambil materi ini? Karena eh, apa yang pernah saya alami di suatu lembaga atau pernah saya alami dalam magang di suatu perbankan. Jadi setiap hari sistem keamanan perusahaan sering dibanjiri ratusan alert dari berbagai tools seperti CM, XDR, dan firewall. Namun fakta yang mengejutkan menunjukkan bahwa hampir 45% dari alert tersebut adalah false positif, yang dimana alarm yang berbunyi tanpa ada ancaman nyata di baliknya. Nah, kondisi ini melahirkan masalah serius bernama kelelahan alert, di mana suatu si analis atau tim SOC ini menjadi kelelahan akibat terlalu sering menangani suatu alarm palsu atau bersifat false positif ini. Nah, sehingga akan berdampak yaitu ancaman yang benar-benar berbahaya atau true positif yang berisiko terlewat begitu saja tanpa penanganan yang tepat oleh tim SOC tersebut. Nah, padahal satu insiden keamanan yang tidak tertangani dapat merugikan perusahaan hingga 4,45 juta per kejadian. Oleh karena itu, kemampuan membedakan true positif dari false positif bukan lagi sekedar nilai tambah, melainkan kompetensi wajib bagi setiap praktisi keamanan cyber modern. Nah, mungkin teman-teman belum tahu arti dari alert itu apa sih? Nah, saya akan membahas tentang pengertian alert di sini. Nah, alert ini adalah pemberitahuan atau peringatan yang dihasilkan oleh sistem keamanan ketika mendeteksi suatu kejadian atau kondisi yang dianggap mencurigakan atau tidak normal atau bisa dibilang ini sebuah ancaman yang berbahaya. Itu dari pengertian alert tersebut. Nah, lanjut setelah kita memahami latar belakang tersebut, saya akan membahas mengenai pengertian deteksi ancaman. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu mengenai apa itu deteksi ancaman. Nah, deteksi ancaman adalah suatu proses untuk mengidentifikasi atau menganalisis dan menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya dalam menemukan aktivitas eh, yang berbahaya dalam sistem jaringan atau perangkat yang berpotensi menjadi serangan cyber. Nah, proses ini dilakukan untuk mengetahui adanya ancaman sejak awal sehingga organisasi dapat mengambil suatu tindakan pencegahan sebelum serangan tersebut menimbulkan kerusakan atau kebocoran data. Nah, pertanyaannya, kenapa deteksi ancaman itu krusial di era digital sekarang? Dikarenakan di era digital hampir semua aktivitas bergantung pada komputer, jaringan maupun internet. Hal ini membuat sistem informasi menjadi target berbagai serangan cyber seperti malware, phishing, dan pencurian data. Oleh karena itu, deteksi ancaman sangat penting untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan sejak awal sehingga tim keamanan atau bisa juga disebut tim SOC dapat segera mengambil suatu tindakan dengan deteksi yang cepat. Nah, dengan adanya itu, organisasi dapat mencegah kerusakan yang lebih besar, melindungi data penting, serta menjaga keamanan dan kepercayaan si pengguna tersebut. Setelah kita memahami pengertian deteksi ancaman, lanjut, kita akan membahas klasifikasi hasil deteksi pada sistem keamanan. Nah, jadi di dalam klasifikasi hasil deteksi pada sistem keamanan ini ada 4 macam. Yang pertama itu berupa false positif, yang kedua true positif, yang ketiga false negatif, dan yang terakhir yaitu true negatif.
Nah, dari keempat ini saya akan membahas satu persatu mengenai klasifikasi hasil deteksi pada sistem keamanan. Yang pertama yaitu false positive. Nah, mungkin kebanyakan teman-teman baru dengar apa sih itu false positive. Nah, jadi false positive ini adalah sebuah kondisi di mana sistem keamanan salah mendeteksi sesuatu sebagai ancaman, padahal kenyataannya aman-aman saja. Nah, kata false ini sama dengan salah, dan kata positif bisa diartikan sebagai sistem mendeteksi ancaman. Jadi kalau digabungin false positif itu apa? False positif itu yang dimana suatu sistem salah mendeteksi sesuatu sebagai ancaman. Nah, simpelnya eh, bisa dibilang sistem bilang itu tuh ada ancaman, tapi setelah tim SOC mendeteksi, ternyata itu bukan sebuah serangan yang sangat berbahaya. Nah, atau bisa kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika kamu punya teman yang sangat selalu mencuriga, yang selalu curiga dan was-was secara berlebihan, setiap kali ada orang lewat dengan eh, depan rumahmu, dia langsung teriak maling. Nah, padahal itu cuma tukang ojek atau seorang tetangga atau bisa jadi kurir paket yang sedang mengantar paket kamu gitu. Nah, lanjut. Di sini juga terdapat contoh-contoh dalam mengenai false positif, yaitu seperti aktivitas fame backup, yang kedua developer testing, yang ketiga penetration test. Nah, dari ketiga ini saya akan membahas satu-satu dari contoh tersebut. Nah, yang contoh pertama ini yaitu mengenai fame backup. Fame backup itu apa? Fame backup itu adalah software backup data yang dipakai perusahaan untuk mencadangkan data secara otomatis setiap hari. Nah, ketika fame backup ini terjadi, dia akan mengirimkan data dalam. Nah, jadi di dalam Fame Backup ini adalah software backup data yang dipakai untuk perusahaan untuk mencadangkan data secara otomatis setiap harinya. Nah, ketika si Fame Backup ini bekerja, dia akan mengirimkan sebuah data dalam jumlah yang sangat besar. Kemana? Ke server backup. Nah, setelah kejadian ini, si sistem akan mendeteksi atau tools yang bernama SIEM, misalnya kita memakai tools yang bernama SIEM. SIEM ini akan melihat adanya 10 GB atau transfer data sebanyak 10 GB data keluar dan langsung ke trigger atau langsung adanya peringatan seperti eh, alert ini berupa data expil. Data expil ini adalah proses pengiriman data dengan jumlah yang sangat besar. Nah, dengan data expil ini dikira sistem ini adanya pencurian data, padahal kenyataannya itu hanya backup rutin yang memang harus mengirim data besar setiap harinya. Nah, adapun untuk tindakan untuk meminimal, meminimalisir false positif tersebut, yaitu dengan tindakan whitelist cloud backup. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu mengenai developer testing. Jadi, di dalam developer testing ini, ada seorang developer atau seorang yang memelihara perangkat lunak. Nah, seorang developer ini dia orang yang membuat perangkat lunak. Jika perangkat lunak ini mengalami masalah, maka tugasnya dia. Nah, jadi si seorang developer ini sedang menguji suatu fitur login aplikasi yang baru dibuat. Dia menjalankan skrip otomatis yang mencoba login sebanyak 500 kali untuk mengecek apakah sistem loginnya ini kuat atau lemah. Nah, ketika adanya eh, aktivitas tersebut, si sistem ini akan melihat nih, dia akan mendeteksi bahwa adanya 500 percobaan login gagal dalam waktu singkat dan langsung ke trigger atau langsung diberi peringatan. Nah, serangan ini dinamakan brute force attack. Nah, sistem mengira bahwasanya ada hacker yang sedang coba jebol akun perusahaan tersebut. Padahal itu hanya developer yang sedang testing di lingkungan development atau tempat kondisi di mana seorang developer menguji dan mencoba kode sebelum aplikasi benar-benar dipakai oleh seorang pengguna tersebut dan bukan serangan sungguhan. Nah, adapun untuk tindakannya bagaimana?
tindakan tersebut harus yaitu dengan mengeksklud suatu subnet developer tersebut. Nah, contohnya gimana? Seorang developer ini ketika ingin bekerja dia harus bilang ke tim SOC bahwasanya apabila ada aktivitas yang mencurigakan mengenai login, itu adalah aktivitas seorang developer. Maka si tim SOC ini ketika sudah tahu dia tidak akan mencurigai bahwasanya ada seorang developer yang sedang menguji eh, suatu aplikasi tersebut. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu mengenai penetration test yang dimana yang dimana perusahaan ini menyewa tim penetration test, yaitu tim pen tester, atau bisa dibilang sekelompok orang yang dibayar dan diberi izin resmi untuk mencoba meretas atau menyerang sistem milik sebuah organisasi. Nah, orang pen tester ini bisa disebut juga sebagai white hat. Nah, dengan tujuan mereka ini untuk menemukan celah keamanan sebelum black hat atau hacker jahat menemukan lebih lebih dulu. Nah, tim pentest ini sengaja melakukan berbagai simulasi serangan seperti port scan, SQL injection, ataupun brute force. Nah, dalam kejadian ini si sistem akan melihat, akan nge-trigger bahwasanya jenis aktivitas serangan sekaligus dan bunyi alert ini dikira perusahaan sedang diserang dari berbagai sisi. Padahal semua aktivitas itu dilakukan oleh tim pentest yang memang sudah dibayar dan diizinkan perusahaan untuk melakukan hal tersebut. Nah, adapun untuk tindakannya bagaimana? Harus tindakannya yaitu dengan mengkoordinasi atau whitelist yang dimana tim SOC atau tim analis keamanan ini harus diberitahu jadwal pentest sebelum aktivitas itu dimulai. Dan IP tim pentest di whitelist ini selama durasi pengujian berlangsung. Jadi biasanya tim pentest ini harus izin dulu terlebih dahulu ke tim SOC agar tim SOC tidak mencurigakan hal aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak false positif. Nah, di sini ada beberapa dampak false positif, terutama yaitu kelelahan alert, yang kedua ancaman nyata bisa lolos, yang ketiga biaya membengkak, yang keempat reputasi dan kepercayaan menurun, yang terakhir yaitu investigasi FP yang terus-menerus tanpa hasil menyebabkan. Nah, dari dampak tersebut saya akan membahas satu persatu, yaitu yang dari pertama yaitu mengenai alert, kelelahan alert. Ini biasanya dampak yang paling sering menjadi atau dampak yang sering terjadi dan pernah saya alami juga selama saya magang di suatu lembaga perbankan yang dimana ketika sistem SOC, ketika sebuah sistem yang terus-menerus mengeluarkan sebuah alarm palsu atau bersifat false positif, seorang tim SOC ini atau bisa disebut juga Security Operation Center akan dibanjiri ratusan bahkan ribuan notifikasi setiap harinya. Nah, dari akibat ini, tim SOC ini menjadi kelelahan dan akhirnya mulai mengabaikan alert atau ancaman tanpa dicek terlebih dahulu. Nah, lanjut ke poin kedua mengenai ancaman nyata bisa lolos. Ini masih nyambung dari poin ke satu. Nah, setelah dampak yang paling berbahaya ini diabaikan oleh tim SOC, maka ketika ada ancaman nyata datang, mereka anggap itu juga alarm palsu, sehingga hacker berhasil masuk tanpa ketahuan. Nah, lanjut di poin ketiga. Biaya membengkak. Apa yang dimaksud dengan biaya membengkak? Nah, false positif menguras anggaran dari berbagai sisi, terutama di biaya SDM. SDM ini yaitu SDM ini, pengertian SDM ini
yaitu semua pengeluaran yang dikeluarkan organisasi untuk membayar dan mengelola karyawannya, yang dimana si analis menghabiskan 30 sampai 50% waktu kerja untuk investigasi FP atau false positif yang tidak menghasilkan apa-apa. Nah, dan juga biaya infrastruktur menyebabkan storage lock membengkak, bandwidth habis untuk alert tidak relevan. Nah, lanjut untuk poin keempat mengenai reputasi dan kepercayaan menurun. Nah, jadi tim IT ataupun security dianggap tidak kompeten karena terlalu banyak alarm palsu dan manajemen mulai tidak percaya dengan sistem keamanan yang ada. Yang kelima, mengenai investigasi FP yang terus-menerus tanpa ada hasil yang menyebabkan. Nah, dari sisi ini, tim SOC mulai stres tinggi, terus motivasi kerja semakin menurun drastis, dan tingkat resign tinggi atau perusahaan kehilangan SDM yang berpengalaman. Itu dampak kenapa investigasi FP yang terus-menerus tanpa hasil yang menyebabkan. Nah, di sini juga terdapat sebuah studi kasus dari false positif dan pernah saya tangganin juga selama saya magang. Nah, di sini saya pernah meninvestigasi sebuah ancaman berupa fame backup. Di sini kronologi kejadian dari awal sampai akhirnya, misal di sini ada hari, ada tanggal, ada bulan dan tahun. Di sini harinya hari Rabu 14 Februari 2024 pukul 2.00 yang dimana server VAM ini mulai menjalankan backup mingguan secara otomatis. Data dari server produksi mulai dikompres dan dikirim ke AWS S3 Bucket milik perusahaan. Nah, pada pukul 02.51 yang dimana alat ini ditutup oleh tim SOC sebagai false positif. Nah, analis atau tim SOC mendokumentasikan temuan tersebut. Nah, mungkin teman-teman masih bingung, AWS itu S3 Bucket itu apa? Nah, AWS ini ini singkatan dari A itu Amazon, W itu Web, S itu Service. Adalah sebuah layanan komputasi awan atau cloud milik Amazon. Nah, S3 ini Simple Storage Service. Nah, ini adalah sebuah nama layanan penyimpanan dan bucket ini bisa dianalogikan seperti wadah penyimpanannya. Jadi, AWS S3 Bucket ini adalah tempat penyimpanan file di internet milik Amazon yang bisa diakses dari mana saja. Seperti itu. Lanjut untuk poin kedua mengenai studi kasus false positif. Nah, di sini proses ke-triggernya suatu alert dan investigasi dari tim SOC. Nah, jadi di sini ada beberapa langkah mengenai investigasi analis. Yang pertama yaitu baca dan pahami alert, yang dimana ini langkah paling pertama yang paling dasar sebelum melakukan apapun. Analis harus atau tim SOC ini harus membaca dan memahami isi alert terlebih dahulu. Nah, setelah kita pahami dan kita tahu alert tersebut maksudnya apa, lanjut masuk ke langkah kedua, yaitu dengan mencek konteks aset. Setelah tahu alertnya tentang apa, analis perlu tahu siapa atau apa yang terdampak. Nah, bisa jadi yang dicek antara lain yaitu berupa perangkat yang terlibat. Nah, perangkatnya seperti apa? Apakah berupa server, atau laptop, atau HP? Nah, terus siapa pemilik dan penggunanya bisa dicek. Dan seberapa penting aset tersebut bagi organisasi dan apakah aset ini pernah punya riwayat masalah sebelumnya. Nah, setelah itu dicek, lanjut masuk ke tahap ketiga, yaitu dengan mengecek IP tujuan. Nah, setelah tahu asetnya, analis perlu tahu kemana koneksi atau komunikasi itu mengarah. Nah, yang dicek di antara lain berupa apakah IP tujuan itu dikenal berbahaya,
atau masuk daftar blacklist. Nah, biasanya kalau misalnya IP ini mengalami atau terdapat sebuah malisius, dia bakalan diblokir IP-nya atau dimasukkan ke daftar blacklist supaya si IP itu aman dan tidak membahayakan. Dan kita juga bisa mencari tahu apakah IP tujuan ini berada di luar negeri yang mencurigakan atau tidak. Dan kita juga bisa mengetahui apakah IP tujuan adalah server internal atau eksternal. Dan menggunakan biasanya untuk mengecek IP biasanya kita menggunakan namanya virus total. Dan nanti di situ kita masukkan saja untuk IP-nya dan di situ bakalan terlihat tuh apakah itu IP-nya terdapat malicious atau berupa malware atau tidak. Biasanya di situ ada. Nah, kalau misalnya ada, berarti itu IP harus diblok. Kalau misalnya tidak ada, berarti aman-aman saja. Nah, setelah proses tersebut sudah selesai, masuk ke langkah yang keempat, yaitu dengan cek proses yang berjalan. Nah, di langkah ini, seorang analis melihat apa yang sedang berjalan di dalam sistem pada saat alert terpicu. Nah, yang dicek di antara lain adalah sebuah proses atau aplikasi apa yang aktif saat itu, dan apakah ada proses asing yang tidak seharusnya berjalan, dan apakah ada proses yang menyamar sebagai aplikasi sistem yang sah atau tidak, dan apakah ada proses yang menggunakan resource CPU atau memori secara tidak wajar. Nah, lanjut untuk langkah yang kelima, yaitu korelasi dengan event lain. Ini adalah langkah paling krusial, yaitu si tim analis ini menggabungkan semua temuan dari langkah sebelumnya dan mencari hubungan antar kejadian. Yang dilakukan yaitu untuk melihat apakah ada alert lain yang terjadi di waktu yang berdekatan dan mengecek apakah ada pola serangan yang terlihat dari kombinasi beberapa event kecil dan mencari hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya. Lanjut, untuk poin yang keempat masih mengenai studi kasus false positif. Nah, jadi untuk poin keempat ini mengenai verdicts atau konfirmasi, berupa konfirmasi. Nah, berdasarkan semua temuan di atas, apa yang kita cek menurut berbagai langkah-langkah, ini biasanya tim analis langsung membuat keputusan final berupa verdict. Nah, verdict ini eh, bisa berupa false positif, true positif, bahkan true negatif dan false negatif. Nah, alasan verdict ini adalah false positif dikarenakan semua indikator menunjukkan aktivitas yang sah dan terjadwal. Tidak ada satupun indikator ancaman nyata yang ditemukan selama investigasi. Nah, lanjut poin keenam, tindakan perbaikan setelah kasus selesai. Setelah verdicts dikonfirmasi, tim SOC dan tim IT bersama-sama melakukan beberapa tindakan perbaikan untuk memastikan kasus ini tidak terulang lagi. Nah, tindakan pertama yaitu dengan membuat whitelist IP frame. Nah, jadi si IP server ini atau IP server frame ini yaitu IP dengan IP 10. Misal untuk IP-nya 10.0.2.15 dan IP tujuannya yaitu ke AWS yaitu 52.18 dan lain-lain. Ini akan ditambahkan ke whitelist resmi milik CM misalnya. Nah, si entry whitelist ini dilengkapi dengan nama owner yaitu tim IT, infrastruktur, dan tanggal dibuat dan expire sampai tanggal berapa agar kedepannya bisa direview ulang. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih, whitelist IP frame itu apa? Nah, whitelist IP frame ini yaitu dia itu memasukkan alamat IP milik FEM ke dalam daftar aman sehingga sistem keamanan tidak akan membuat alert atau membuat peringatan atau memblokir aktivitas dari IP tersebut.
Nah, di sini terdapat root cause kenapa false positive ini terjadi. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, rule detection yang buruk. Yang dimana rule CM yang ditulis dengan threshold terlalu rendah, kondisi selalu umum atau tanpa konteks yang cukup, akan memicu alarm untuk aktivitas yang sebenarnya normal. Rule yang baik harus menggabungkan beberapa kondisi sekaligus, bukan hanya satu kondisi tunggal. Rule detection yang buruk bukan berarti sistem itu rusak atau teknologinya jelek, akan tetapi sistem itu baik-baik saja dikarenakan instruksinya yang salah, seperti komputer yang bekerja persis sesuai perintah yang diberikan. Kalau perintahnya ini salah, maka hasilnya pasti salah juga. Nah, lanjut untuk poin yang kedua, tidak ada dokumentasi dan baseline. Nah, CCM ini tidak bisa membedakan aktivitas normal atau si sistem ini belum bisa membedakan aktivitas normal dan ancaman jika tidak pernah diberitahu seperti apa kondisi normal jaringan perusahaan tersebut. Tanpa baseline dan dokumentasi, semua aktivitas besar yang rutin akan selalu terlihat mencurigakan. Nah, poin ketiga yaitu kurangnya komunikasi IT dan SOC. Nah, banyak FP atau false positif terjadi bukan karena sistem itu salah, tapi karena tim SOC yang tidak tahu apa yang dilakukan tim IT. Software baru dipasang seperti jadwal berubah, server misalnya ditambah, tapi tim SOC dalam aktivitas tersebut dia tidak diberitahu sehingga terus-menerus menginvestigasi aktivitas yang sebenarnya sah. Nah, bisa untuk contohnya seperti tim IT menyewa pentester tapi lupa memberitahu SOC sehingga tim SOC panik melihat bahwasanya ada serangan. Nah, padahal itu adalah aktivitas pentest resmi. Dikarenakan tim IT tidak memberitahukan tim SOC. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara meminimalkan false positive. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, whitelisting, yang dimana whitelisting ini adalah daftar tamu VIP atau sistem keamanan, yang dimana siapa saja yang ada di daftar ini diizinkan masuk dan tidak akan dipertanyakan. Oleh karena itu, daftarkan semua tools IT yang legit ke dalam whitelist CM. Setiap tools yang punya pola aktivitas mirip ancaman tapi sebenarnya aman harus masuk whitelist. Yang perlu di whitelist antara lain seperti Nexus dan scanner vulnerability lainnya, FEM backup atau sejenisnya. Nah, yang kedua yaitu baselining, yang dimana baselining ini adalah proses untuk merekam kondisi normal suatu sistem supaya si analis ini tahu kapan sesuatu mulai tidak normal. Nah, analoginya seperti bayangkan kamu rutin cek kesehatan ke dokter setiap tahun. Nah, dokter mencatat setelah apa yang kamu perbuat pada si dokter ini. Maka si dokter ini akan mencatat nih. Nah, tekanan darah Anda normal yaitu 120 atau 80. Nah, adapun untuk detak jantungnya misalnya normal 70 per menit. Nah, berat badannya 65 kilogram. Suhu tubuh normal 36,5 derajat. Nah, catatan ini adalah baseline kesehatanmu. Nah, suatu hari kamu datang ke dokter dengan tekanan darah 180 per 100 dan detak jantung 120 kali per menit. Dokter langsung tahu nih, tidak normal karena ada baselining sebagai perbandingan. Nah, tanpa adanya baselining, si dokter tidak tahu apakah angka itu berbahaya atau memang kondisi normalmu sejak lahir. Apa ya, jadi apa yang direkam dalam baselining ini atau baselining keamanan seperti trafik jaringan, pola login ataupun aktivitas user. Seperti itu. Yang ketiga, tuning rule. Nah, tuning rule ini adalah suatu proses
yang menyetel dan memperbaiki suatu aturan deteksi supaya si sistem keamanan ini tidak terlalu sensitif dan tidak terlalu longgar pas di tengah-tengah. Nah, untuk analoginya seperti bayangkan kamu punya gitar baru. Senarnya gitar gitar yang belum kamu setel, ada yang terlalu kencang, ada yang terlalu kendur. Kalau dimainkan bunyinya false atau tidak enak didengar. Bahasanya begitu. Nah, kamu perlu menyetel. Nah, menyetel ini bisa disebut juga sebagai tuning. Setiap senar sampai bunyinya pas, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendur. Nah, sistem keamanan juga sama, persis dengan apa yang kamu setel dalam senar gitar tersebut. Nah, rule yang belum dituning akan menghasilkan output yang tidak enak atau output yang jelek dikarenakan terlalu banyak alert tidak berguna atau malah melewatkan ancaman yang nyata. Lanjut ke true positif. Nah, adapun untuk pengertian true positif di sini adalah kondisi di mana sistem keamanan mengeluarkan suatu alert dan alert tersebut terbukti benar, yaitu terbukti adanya ancaman nyata yang benar-benar terjadi setelah diinvestigasi oleh tim analis. Nah, kata true di sini itu benar dan kata positif di sini adalah sistem mendeteksi sesuatu sebagai ancaman nyata. Jadi kalau digabungkan, true positif ini berarti sistem benar dalam mendeteksi sebuah ancaman nyata. Nah, bisa kita analogikan seperti di kehidupan sehari-hari kita. Nah, misal kamu merasa tidak enak badan, terus kamu pergi ke dokter. Dokter memeriksa dan berkata, kamu terkena demam berdarah. Nah, lalu dokter melakukan tes darah. Nah, hasilnya memang positif demam berdarah. Nah, si dokter mendeteksi penyakit tersebut. Nah, seperti halnya sistem membuat alert. Nah, penyakit memang ada, tapi ancaman nyata berkonfirmasi. Nah, seperti itu. Jadi, true positif ini adalah suatu sistem yang mendeteksi bahwasanya benar-benar ada ancaman nyata dan si analis juga mengakui bahwasanya emang benar-benar ada ancaman. Seperti itu. Nah, adapun untuk contohnya, contoh untuk true positif di sini seperti serangan brute force RDP yang berhasil masuk. Nah, yang di mana pada serangan ini, salah satu serangan paling umum dan paling merusak di dunia SOC saat ini. Serangannya sederhana secara teknis, tapi dampaknya bisa sangat besar. Nah, mulai dari pencurian data sampai ransomware yang mengenkripsi seluruh jaringan perusahaan. Nah, kuncinya adalah jangan pernah membiarkan port RDP ini terbuka ke suatu internet tanpa perlindungan yang memadai. Nah, adapun untuk contoh yang kedua mengenai data expil via DNS tunneling. Nah, ini adalah berupa serangan yang sangat berbahaya karena menggunakan protokol yang paling sering diabaikan dalam monitoring keamanan. Hampir semua firewall mengizinkan DNS traffic lewat tanpa filter ketat, dan itulah celah yang dimanfaatkan untuk si attacker ini untuk mencuri data tanpa ketahuan. Nah, di sini juga ada beberapa karakteristik mengenai false positif. Nah, terutama yaitu konteks tidak wajar, yang dimana aktivitas yang terjadi tidak sesuai dengan kebiasaan normal si user ataupun device tersebut. Sistem keamanan mendeteksi sesuatu yang berbeda dari pola biasanya, dilihat dari sisi waktu, lokasi, maupun device. Dan perilaku waktu yang tidak wajar adalah aktivitas di luar jam kerja normal, seperti tengah malam ataupun dini hari. Nah, lokasi yang tidak wajar ini adalah login dari negara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya atau dalam waktu yang tidak mungkin ditempuh secara fisik ataupun impossible travel yang dimana si device ini tidak wajar atau login dari perangkat baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Nah, contohnya seperti login tengah malam. Misal, ada seorang karyawan HRD
Dia itu setiap hari dia login jam 8 pagi dan logout sekitar jam 5 sore. Nah, tiba-tiba si sistem ini mendeteksi akun karyawan tersebut login jam 2 pagi hari Minggu dan langsung mengakses sebuah folder data gaji seluruh karyawan. Nah, si karyawan ini tidak pernah kerja tengah malam, padahal tidak pernah kerja hari Minggu. Nah, si karyawan ini pernah mengakses semua data gaji sekaligus. Nah, kesimpulannya berarti akun tersebut kemungkinan besar sudah diretas dan sedang dipakai orang lain. Nah, adapun untuk poin yang kedua yaitu mengenai ada rantaian serangan. Nah, serangan cyber nyata hampir tidak pernah terjadi dalam satu langkah. Suatu attacker selalu bergerak bertahap dari eksploitasi awal hingga exfiltration data. Ketika alert yang muncul bukan event tunggal, melainkan serangkaian event yang paling saling berhubungan dalam satu timeline atau dalam satu waktu. Ini adalah tanda sangat kuat bahwa ancaman nyata sedang berlangsung. Pola rantaian yang paling umum adalah seperti port scan untuk memetakan sebuah jaringan. Nah, seperti brute force untuk coba masuk, login setelah itu login berhasil, lalu akses ke server bernilai, terus transfer data keluar jaringan, seperti itu untuk rantaian. Nah, setiap event yang mungkin terlihat biasa-biasa saja, jika berdiri sendiri tanpa ketika dikorelasikan dalam satu timeline singkat, pola ini sangat jelas menunjukkan sebuah serangan terencana. Contohnya, nah, misal pada pukul 1.30 port scan 58.000 port. Nah, terus lalu pada pukul 1.50 ada serangan brute force RDP. Nah, pada pukul 02.00 ternyata loginnya berhasil. Nah, pada pukul 2.30 akses server dia mengakses sebuah server keuangan. Setelah pukul 2.40 dia mentransfer data sebanyak misalnya 2 GB ke IP asing. Nah, semua terjadi dalam 1 jam dari sumber IP yang sama. Nah, adapun untuk contoh ketiga mengenai IOTS. Nah, IOTS ini singkatan dari Indicator of Compromise, yang dimana ini adalah berupa tanda-tanda atau bukti bahwa sebuah sistem sudah atau sedang diserang. Nah, biasanya bisa berupa IP address yang berbahaya, nama domain yang mencurigakan, atau hash file yang memiliki malware, atau pola serangan tertentu yang berbahaya. Nah, cocok di sini sama dengan ada kesamaan atau kecocokan antara aktivitas di sistem kita dengan data di IT Fed. Nah, TI Fed ini singkatan dari Threat Intelligence Fed, kumpulan data ancaman cyber terbaru yang dikumpulkan dari seluruh dunia oleh organisasi keamanan, vendor ataupun komunitas riset keamanan. Nah, adapun untuk platform yang dipakai untuk cek IOTS berupa virus total, dia itu untuk dia itu cocok untuk hash file malware atau mengecek hash file tersebut atau URL phishing, domain yang berbahaya atau IP address yang mencurigakan. Seperti itu. Ada juga Abusel Abus IP DB. Itu cocok untuk mengecek IP address yang tiba-tiba menghubungi sistem kita. Nah, ada juga Sodan. Sodan ini cocok untuk investigasi IP address. Cuman dia itu untuk mengecek port mana saja yang terbuka atau mengidentifikasi perangkat yang mencurigakan. Nah, lanjut ke nomor 4, yaitu mengenai perilaku proses anomali. Yang dimana setiap proses di sistem operasi punya perilaku yang sudah terpola. Nah, tugasnya apa? File apa yang diakses, proses apa yang biasa dibuka ketika sebuah proses tiba-tiba melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari fungsi normalnya.
Nah, untuk poin yang kelima yaitu modifikasi sistem kritis. Nah, adanya perubahan pada komponen penting di sistem operasi atau jaringan yang dilakukan tanpa tiket request resmi atau bisa disebut juga tiket BMC tanpa persetujuan manajemen dan biasanya di luar jam kerja. Ini adalah tanda bahwa suatu attacker yang sudah masuk ke dalam suatu sistem sedang membangun presentasi agar tetap bisa mengakses suatu sistem meskipun keberadaannya itu diketahui. Nah, bentuk modifikasi yang paling sering ditemukan adalah perbuatan akun backdoor atau eh, akun backdoor baru di Active Directory. Nah, penambahan entry di registry di register startup. Nah, agar malware yang berjalan tersebut agar malware yang berjalan secara otomatis tersebut itu akan terkunci seperti itu. Nah, contohnya seperti eh, SIEM, alert pukul, misal ada suatu kasus yang dimana pada jam 3.30 dini hari, akun baru bernama misal helpdesk support dibuat di server produksi database dengan hak administrator penuh. Nah, tidak ada tiket request apapun dibuat oleh akun karyawan keuangan yang seharusnya tidak punya akses admin. Setelah diinvestigasi, akun tersebut sudah dikompromis 2 jam sebelum dan sebelumnya dan si hacker ini membuat backdoor akun untuk mempertahankan akses tersebut. Lanjut untuk proses validasi true positif di suatu SIEM. Itu ada 5 poin. Yang pertama, identifikasi alert. Apa itu identifikasi alert? Yaitu adalah baca dan catat, yaitu dengan membaca dan catat dan memahami semua detail alert yang muncul di suatu dashboard atau bagian pertama pada suatu sistem SIEM atau tool SIEM secara teliti sebelum melakukan tindakan atau investigasi. Yang harusnya dicatat adalah nama role yang terpicu, tingkat severity, waktu kejadian, source IP ataupun destination IP ataupun username yang terlibat. Biasanya dalam menginvestigasikan suatu alert, biasanya kita harus pahami dulu nih. Ini tuh IP berasal dari mana, terus tujuannya kemana, terus nama yang terlibat itu siapa, dan device-nya dari mana, itu biasa kita cek. Nah, langkah kedua yaitu mengenai cek kontak aset. Nah, setelah itu pahami siapa pemilik device dan user yang terlibat dalam alert tersebut. Nah, buka CMD untuk cek informasi device. Fungsinya apa dan seberapa kritis. Nah, buka aktif directory. Biasanya buka aktif directory untuk cek informasi user. Sehingga jabatannya apa dan apakah dia seharusnya punya akses ke sistem yang terlibat. Contohnya alert dari IP 10.1.45 dicek CMD. Nah, kenyataannya itu server Nexus milik tim IT. Nah, langsung bisa dinilai konteksnya berbeda dengan IP asing. Lanjut untuk langkah yang ketiga yaitu mengenai validasi threat intelligence. Nah, dalam validasi threat intelligence ini yang dimaksud itu jangan telan mentah-mentah semua informasi ancaman yang masuk. Jadi seperti detektif yang tidak langsung menangkap seorang hanya karena ada satu orang yang melaporkannya. Kan, tetapi dia mengumpulkan bukti dari berbagai sumber dan memverifikasi kebenarannya dan baru bertindak setelah yakin informasinya itu akurat. Nah, dengan cara apa? Cek semua elemen dalam alert atau dalam peringatan tersebut ke platform threat intelligence untuk konfirmasi mengkonfirmasi apakah IP atau domain atau hash-file yang terlibat sudah dikenal sebagai ancaman aktif atau tidak. Nah, setelah itu, platform yang dipakai adalah seperti virus total untuk mengecek hash-file maupun URL. Seperti itu. Dan angka yang keempat yaitu korelasi event terkait. Jadi, pada tahap keempat ini,
semua event lain yang berhubungan dengan alert ini dalam rentang waktu plus minus 30 menit. Biasanya tim SOC ini meninvestigasi paling bagus yaitu 30 menit. Kalau misalnya di atas 30 menit ini bisa dibilang buruk. Nah, dari sumber yang sama untuk melihat apakah ada pola kill chain yang terbentuk. Nah, cari event dari source IP yang sama ataupun username yang sama dan hostname yang sama di sekitar waktu kejadian. Petakan semua event ke dalam timeline untuk melihat pola serangan secara utuh. Yang kelima yaitu tentukan verdict setelah apa yang kita pahami dari alert tersebut dan kita cek semua IP ataupun username yang terlibat. Lalu kita cek juga apakah IP itu terdapat malicious ataupun hash file atau sebuah URL itu memiliki malware. Nah, setelah itu kita tentukan atau kita verdict membuat keputusan final berdasarkan apa yang kita temukan saat itu. Nah, jadi ada tiga pilihan nih. Nah, bisa diambil sebagai true positif, semua bukti mengkonfirmasi ancaman nyata, atau bisa disebut juga false positif, semua bukti menunjukkan aktivitas normal dan tutup alert tersebut dan dokumentasikan alasannya tersebut. Dan yang ketiga yaitu undermined, yang dimana bukti belum cukup, butuh investigasi lebih lanjut atau eskalasi ke L2. Nah, eh, biasanya yang kenal isu itu biasanya alert tersebut belum ada penjelasan secara nyata. Jadi masih dalam proses investigasi. Nah, perbedaan antara true dan false positif. Nah, di sini ada beberapa perbedaan mengenai aspek. Yang pertama itu mengenai definisi. Nah, kalau definisi true positif ini alertnya valid, ancamannya nyata, adapun untuk false positif ini alertnya palsu dan tidak ada bahaya. Nah, intinya keduanya ini sama-sama mengeluarkan alert atau mengeluarkan perintah atau tindakan tanpa bedanya, tapi bedanya itu pada kenyataan di balik alert tersebut, satu ada yang bahaya dan satu ada yang tidak bahaya. Nah, untuk aspek yang kedua mengenai ancaman. Nah, true positif ini nyata dia berupa ancaman dan terbukti adanya ancaman nyata. Dan untuk false positif ini dia tidak ada ancaman yang berbahaya. Nah, jadi intinya true positif ini punya ancaman nyata yang bisa dibuktikan. Sedangkan false positif tidak punya ancaman, hanya kesalahan deteksi pada suatu sistem. Nah, adapun untuk aspek yang ketiga mengenai respon. True positif ini harus segera ditangani. Kalau tidak ditangani, maka akan menyebar kemana-mana. Nah, adapun untuk false positif, dia harus ditutup dan ditanding saja, seperti itu. Dan untuk aspek yang keempat mengenai dampak. Dampak pada true positif, dia adalah ancaman yang harus kita tangani dan harus diinvestigasikan secara langsung. Nah, adapun untuk false positif, dia hanya buang-buang waktu untuk tim SOC saja. Nah, adapun untuk aspek mengenai alarm atau bunyi atau peringatan, true positif ini dia ke-trigger juga. Adapun untuk false positif ini dia ke-trigger juga. Intinya ini yang membuat false positif begitu berbahaya dan sulit ditangani dari sistem maupun true positif dan false positif yang terlihat persis sama. Keduanya menghasilkan ke-trigger atau alert atau alarm yang berbunyi. Nah, di sini ada tindakan respon saat true positif terkonfirmasi. Yang pertama ada isolasi host. Nah, tindakan pertama dan paling mendesak, nah yaitu dengan cara putus koneksi host yang terkonfres dari jaringan dengan segera, yaitu dengan mengklik konsol XDR.
sudah cukup untuk mengisolasi host tanpa perlu ke lokasi fisik. Kenapa? Paling pertama, karena attacker yang sudah masuk selalu berusaha menyebar ke sistem lain. Semakin lama tidak diisolasi, semakin banyak kerusakan yang terjadi. Nah, untuk poin yang kedua yaitu block IP atau domain, putus komunikasi attacker. Nah, blok semua IP sumber serangan dan domain seperti alamat server milik hacker di firewall tersebut atau web proxy ataupun DNS filtering secara bersamaan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memutuskan komunikasi antara malware yang sudah aktif di dalam sistem dengan server si hacker yang ada di luar tersebut. Nah, sehingga malware yang tidak bisa berkomunikasi dengan alamat server, dia tidak akan menerima perintah dan tidak bisa mengirim data keluar. Nah, untuk poin yang ketiga, riset akun terkompromi. Itu adalah sebuah tindakan untuk mencabut akses si attacker ini. Nah, disable akun di Active Directory dan biasanya di reset password dan memaksa seseorang keluar dari sistem secara paksa, meskipun mereka sedang login secara aktif yang terkait dengan akun tersebut. Jangan hanya reset password tanpa memaksa seseorang keluar dari sistem secara paksa, meskipun mereka sedang login karena attacker yang sudah punya session token atau tiket masuk secara digital sementara, aktif masih bisa tetap akses meskipun password sudah diganti. Nah, adapun untuk poin yang keempat mengenai preserve evidence, yaitu yang dimana amankan bukti sebelum terlambat. Ambil memori dump, screenshot semua alert dan log, dan export log ke suatu sistem sebelum melakukan pembersihan apapun. Nah, jadi banyak seorang analis yang langsung bersih-bersih tanpa preserve evidence dulu, dan ini kesalahan fatal. Setelah sistem dibersihkan atau di restart, bukti digital bisa hilang selamanya dan tidak bisa dipakai untuk forensik. Nah, untuk poin yang kelima mengenai eskalasi dan dokumentasi. Pastikan semua tercatat. Nah, eskalasi adalah berupa melaporkan dan meneruskan masalah ke tier 2 atau L2 atau tim insiden respon dengan laporan lengkap dan buka tiket insiden resmi di sistem ticketing atau tiket BMC. Kenapa penting? Karena tanpa eskalasi yang tepat, insiden besar bisa salah ditangani dan tanpa dokumentasi, pelajaran dari insiden ini tidak bisa dipakai untuk memperbaiki sistem ke depannya. Dan di sini juga di sini juga kita akan membahas mengenai studi kasus true positif. Dan di sini studi kasus true positif berupa serangan brute force pada server VPN. Nah, untuk situasi awal, jadi sistem monitoring keamanan berupa SIEM ini mendeteksi puluhan percobaan login gagal pada suatu server VPN perusahaan dalam waktu singkat. Nah, contoh alatnya yang muncul seperti ini, rule rule-nya sebagai multiple filet login. Nah, untuk short IP-nya 18 titik dan selanjutnya target VPN gateway perusahaan. Nah, untuk jumlah percobaannya dia itu login sebanyak 120. Login gagal dalam 3 menit. Untuk investigasi seorang tim SOC, dia menganalisis keamanan melakukan beberapa langkah investigasi, terutama dia akan mengecek log autentikasi, apakah ditemukan percobaan login ke beberapa akun karyawan atau tidak. Nah, setelah itu dia akan mengecek username valid tetapi passwordnya salah. Biasanya seperti itu. Nah, lalu dia akan mengecek reputasi IP. Nah, IP ini berasal dari negara yang tidak memiliki kantor perusahaan atau tidak. Nah, IP ini terdaftar di database threat intelligence sebagai botnet brute force atau tidak. Nah, lanjut. Kesimpulannya dari apa yang tim analis pahami,
alat tersebut yaitu terdampak true positif dikarenakan aktivitas benar-benar serangan brute force. IP berasal dari sumber berbahaya, pola login menunjukkan attack automation. Nah, untuk respon yang dilakukan dari tim analis ini yaitu dengan memblokir IP di firewall dan mengaktifkan akun logout polisi dan mengaktifkan MFA pada suatu VPN. Nah, false negatif. Nah, false negatif ini terjadi ketika sebuah sistem atau model machine learning atau alat deteksi ini gagal mengenali keberadaan suatu kondisi ancaman atau kejadian yang sebenarnya. Memang ada yang terjadi. Sistem memberikan label aman atau negatif pada sesuatu yang seharusnya terdeteksi sebagai berbahaya ataupun positif. Nah, seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari, misal seseorang pasien pergi ke suatu rumah sakit dan ketemu dokter karena merasa tidak enak badan. Setelah diperiksa ke dokter, eh, dokter ini bilang ke bapak tersebut, "Bapak sehat, tidak ada penyakit." Padahal kenyataan bapak ini mengidap kanker stadium atau eh, memiliki penyakit yang berbahaya. Nah, karena dibilang sehat, kata si dokter ini, bapak ini tidak meminum obat dan tidak menjalani pengobatan. Akibatnya, kanker makin parah dan terlambat ditangani. Nah, ini sama halnya dengan fase negatif. Dia itu ancamannya ada, cuman tidak terdeteksi oleh suatu sistem. Nah, adapun untuk contohnya seperti brute force VPN. Nah, seorang penyerang melancarkan sebuah serangan brute force ke suatu server perusahaan, tapi dia melakukan sangat pelan-pelan. Hanya 2 sampai 3 percobaan per jam agar tidak terlihat mencurigakan dan pada sistem keamanan tersebut dia menilai ini login normal. Padahal pada login tersebut ada memiliki eh, tindakan bahaya. Oleh karena itu, tidak ada lonjakan percobaan yang signifikan. Akhirnya penyerang berhasil masuk ke jaringan internal. Nah, mengapa false negatif ini berbahaya? Karena tidak ada peringatan sama sekali. Nah, yang kedua, karena terlambat ditangani. Yang ketiga, korban tidak sadar sedang dalam bahaya. Nah, tidak ada peringatan sama sekali. Gimana sih? Nah, saat false negatif ini terjadi, si sistem ini dia sama sekali dia tidak men-trigger atau tidak memberitahukan bahwa adanya ancaman. Dia benar-benar diam total, tidak ada alarm, tidak ada notifikasi, tidak ada tanda bahaya. Semua terlihat normal, padahal ancaman nyata ini sedang berlangsung. Ini jauh lebih berbahaya dibandingkan false positif yang tidak sengaja masih membunyikan alarm meskipun sistem itu salah mendeteksinya. Nah, lanjut untuk terlambat ditangani karena tidak ada peringatan, tidak ada pencegahan, tidak diambil sama sekali suatu tindakan saat ancaman akhirnya diketahui, biasanya kerusakan sudah terjadi dan seringkali tidak bisa dibatalkan. Yang dimana data sudah bocor, malware makin menyebar dan reputasi perusahaan semakin rusak. Nah, untuk poin yang ketiga, korban tidak sadar sedang dalam bahaya. Nah, jadi si pengguna atau si korban ini percaya penuh pada suatu sistem karena si sistem bilang tenang, aman. Mereka tidak mengambil langkah perlindungan mandiri karena merasa tidak perlu, padahal pada hakikatnya ada bahaya yang sedang mengintai diam-diam. Lanjut pembahasan mengenai true negatif. Nah, pengertian true negatif di sini adalah kondisi di mana model atau sistem memprediksi sesuatu sebagai negatif dan kenyataannya memang benar negatif. Gampangnya begini deh. Sistem bilang ancaman ini aman, normal, bukan ancaman. Dan ketika diprediksi oleh tim analis ternyata memang benar aman. Dan untuk analogi dalam kehidupan sehari-hari seperti kamu sedang tes COVID. Nah, hasilnya ternyata negatif.
sehingga kamu memang tidak sakit. Begitupun true negatif sama. Nah, contohnya dari true negatif ini seperti email yang dikonfirmasi bukan spam. Nah, seperti gambar yang ditampilkan di samping ini adalah sebuah notifikasi atau alert dari sistem filter spam. Jadi dia menyepam sebuah email kepada suatu sistem dan dia itu menunjukkan hasilnya itu true negatif, bahwasanya eh, email ini bukan email yang berbahaya, dia hanya menyepam email saja. Tuh. Nah, di sini ada berbagai perbedaan true dan false negatif. Nah, mulai mengenai aspek prediksi model, true negatif ini dia benar-benar negatif, false negatif ini dia benar-benar negatif. Keduanya memang sama diprediksi negatif oleh suatu model atau sistem. Artinya sistem ini menilai kondisi sebagai aman atau tidak aman, tidak ada masalah. Nah, untuk aspek yang kedua, kenyataan sebenarnya true negatif ini dia negatif dan false negatif ini dia memang benar-benar positif. Nah, ini adalah perbedaan utama keduanya dari antara true negatif dan false negatif. Nah, kenyataan memang di dalam true negatif ini kenyataannya memang negatif sesuai dengan prediksi. Sedangkan false negatif dia kenyataannya emang ternyata benar-benar positif berada dalam prediksi model. Nah, adapun untuk aspek yang ketiga, eh, apakah prediksi ini benar? True negatif menjawab, ya memang benar. Adapun untuk false negatif, dia menjawab tidak, salah. Nah, dari keduanya ini eh, berbeda juga. Nah, mulai dari true negatif ini dia memprediksi tepat. Nah, adapun untuk false negatif dia memprediksi meleset, dia benar-benar eh, salah. Nah, adapun untuk poin yang keempat mengenai aspek tingkat bahaya, true negatif ini tidak berbahaya, sedangkan false negatif ini sangat berbahaya. Dan aspek yang kelima, dampak pada sistem. True negatif ini dia tidak ada masalah, sedangkan false negatif ini ancaman lolos. True negatif ini berarti sistem yang dimana sistem ini bekerja dengan benar. Nah, adapun untuk false negatif ini berarti ada ancaman yang lolos tanpa diketahui sistem. Berarti ini adalah kondisi paling kritis yang ingin dihindari. Oke, cukup sekian untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi yang sangat luar biasa ya. Terima kasih kepada saudara Fahmi atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi ya. Tanpa terasa, kita akan sampai pada penghujung acara kita ya pada hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya ya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, ya kami persilahkan. Ya, izin bertanya pada saudara pemateri kita pada pagi hari ini ya. Eh, Kira-kira ya apa resikonya jika sistem terlalu sensitif dalam mendeteksi ancaman? Oke, untuk pertanyaan dari Mas Ian, apa resiko sistem terlalu sensitif terhadap ancaman? Nah, jadi kalau sistem ini atau kalau sistem keamanan ini terlalu sensitif terhadap suatu ancaman, itu justru bisa jadi masalah besar. Ini sering disebut sebagai ini sering disebut eh, atau sering menghasilkan terlalu banyak false positif berdampaknya. Nih, saya jelaskan lagi mengenai sensitif terhadap suatu ancaman.
Nah, dia akan berdampak terutama pada tim SOC. Nah, kenapa bisa berdampak pada suatu sistem tim COC ini? Karena terlalu banyak alert sehingga tim akan kelelahan, akan capek. Dia akan mencampakkan semua alert-alert yang masuk. Nah, untuk yang kedua, dia akan berdampak bisa jadi ancaman itu bakalan lolos. Nah, ketika si tim SOC ini atau tim yang menganalisis eh, alat tersebut, dia sudah mengabaikan suatu masalah, dia akan terus bakalan mencampakkan sebuah masalah-masalah lain. Nah, bisa jadi ketika ada masalah yang nyata, dia si masalah ini akan bakalan lolos tanpa dicek sama tim OSOSI secara tepat. Nah, dan dampak ketiga, dia akan merusak atau merusak biaya perusahaan. Jadi banyaknya suatu false positif, dia akan berdampak pada suatu biaya perusahaan tersebut. Nah, dan keempat, reputasi dan kepercayaan menurun. Nah, jadi banyaknya alat positif, false positif. Nah, jadi si sistem si manajemen ini dia bakalan mengira bahwasanya tim SOC ini kerjanya tidak benar atau malas-malasan. Seperti itu. Pak, sudah jelas Mas Ian untuk jawabannya? Sudah belum Mas Ian? Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, untuk pertanyaan kedua ya, dari Saudara Rizky Saputra, izin bertanya, apa sih bedanya SOC dengan NOC? N SOC, SOC dengan NOC. Ya, apa apa sih bedanya? Oke, untuk pertanyaan kedua dari saudara Rizky, apa sih perbedaan SOC dan NOC? Ini adalah sebuah pertanyaan yang paling bagus. Nah, SOC ini dia itu lebih fokus ke bagian security, sedangkan NOC dia lebih fokus ke bagian network. Dan tujuannya itu SOC ini lebih ke deteksi atau respon ancaman. Sedangkan NOC dia tujuannya lebih menjaga jaringan agar tetap stabil. Nah, adapun untuk monitoring, SOC ini dia memonitoring sebuah serangan seperti malware, phishing, dan lain-lain. Dan eh, dia itu memonitoring sebuah serangan atau aktivitas yang mencurigakan. Sedangkan NOC dia hanya memonitoring seperti traffic, bandwidth, maupun uptime. Dan biasanya tools-tools yang mereka pakai SOC ini lebih lebih ke tools-tools security seperti SIEM, XDR, IDS, IPS, firewall dan lain-lain seperti dan lain-lain. Dan adapun NOC tools yang mereka pakai yaitu berupa SNMP atau NetFlow seperti itu. Untuk jawabannya, apakah sudah jelas untuk saudara Rizky? Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, mari kita lanjutkan acara kita ke acara penutup yaitu pengenalan profil Bestbed Network ya yang akan dibawakan oleh Saudara Dapin. Kepada Saudara Dapin, saya persilahkan. Baiklah semuanya, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan company profile dari Bestpet Network. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davin, yang pada kesempatan ini akan memperkenalkan Bestpet Network. Yang ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT.
Mari kita lanjut. Di sini ada beberapa daftar isi yang akan kita mulai dari tentang basement network. Yang selanjutnya ada visi misi, terus ada keahlian kami, layanan kami, dan apa harus memilih kami, brand dan klien kami. Selanjutnya ada tim dan sertifikasi dari BPN, Basement Network. Dan selanjutnya di akhir ada eh, kontak yang dapat dihubungi. Jadi Basement Network didirikan pada tahun 2016 nih teman-teman. Dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang sangat andal. Kami bukan sekedar penyedia layanan IT, tapi partner teknologi yang bisa membantu teman-teman mengembangkan bisnis melalui solusi data center, keamanan jaringan, IT training, hingga IT consulting. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknisi yang muda, berpengalaman, dan energik. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas tentunya. Nah, selanjutnya, Best- ada pula visi misi kami, yakni menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional maupun internasional. Misi kami, yakni kami juga ingin berdedikasi untuk memberikan layanan IT terintegrasi yang memprioritaskan kualitas dan standar profesional tinggi di seluruh siklus layanan. Fokus kami adalah membangun kemitraan yang langgeng serta klien melalui solusi yang disesuaikan, sekaligus bertindak sebagai katalisator pertumbuhan talenta IT melalui program pelatihan inovatif dan bersertifikasi. Didukung oleh tim muda yang berkompeten dan bersemangat. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan teknologi masa depan untuk memberikan nilai luar biasa kepada mitra bisnis kami. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan beberapa keahlian utama yang dimiliki oleh Best Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan teman-teman nih. Nah, yang pertama itu ada yang namanya komputer network nih teman-teman. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi, untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi teman-teman nih. Solusi kami memungkinkan perusahaan teman-teman untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Selanjutnya ada network cabling. Nah, kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT teman-teman dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel yang sangat rapi dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan. Selanjutnya, ada pula cybersecurity. Keamanan cyber merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data yang dimiliki oleh teman-teman atau sistem yang dimiliki oleh perusahaan teman-teman, melindungi dari berbagai ancaman seperti malware, serangan hacker, kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Kami Selanjutnya kami ini menyediakan data center, teman-teman, solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang sangat aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Nah, layanan
terintegrasi one step solution. Kami menawarkan berbagai layanan yang sangat membantu teman-teman nih, mulai dari desain dan planning, consulting dan implementasi, hingga training, serta mendukung berkelanjutan melalui support and maintenance dan supply material. Intinya, kami berusaha jadi one stop solution di bidang jaringan dan teknologi agar teman-teman bisa fokus ke bisnis tanpa pusing memikirkan urusan IT yang sangat kompleks. Nah, ini ada beberapa dokumentasi surat kontrak kerja terkait layanan konsulting yang dapat teman-teman lihat di sini. Ini ada beberapa contoh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi teman-teman. Nah, intinya semua dokumen konsulting ini menunjukkan nih beragam proyek konsultasi yang mencakup desain, perencanaan, perancangan infrastruktur IT, dan data center untuk berbagai instansi dan kebutuhan. Nah, di sini pula ada dokumentasi program pelatihan bersertifikasi untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja teman-teman nih. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing MPLS, mikrotik, dan CCIP SP yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti salah satunya Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas dalam mengelola infrastruktur jaringan yang sangat kompleks. Nah, di sini pula ada dokumentasi dan implementasi dan manage service pada foto-foto tersebut. Nah, terlihat tim kami sedang melakukan berbagai aktivitas di data center, mulai dari instalasi perangkat, pengecekan server, dan lain sebagainya. Nah, di sini pula ada foto-foto tentang network installation, penataan kabel. Ini juga ada salah satu contoh nyata dari proses implementasi dan managed service yang kami lakukan, di mana kami benar-benar terjun langsung untuk memastikan seluruh infrastruktur IT berjalan lancar dan dikelola dengan baik. Nah, ada pula implementasi pembangunan di sini yang teman-teman dapat lihat seperti pada foto ya. Nah, di sini pula ada pemasangan tower yang dilakukan oleh tim-tim kami. Nah, di sini ada pula implementasi dari penanganan kelistrikan ya, teman-teman ya. Ini juga ada penarikan kabel fiber yang teman-teman bisa lihat. Ini ada contoh-contoh pula dari dokumentasi pekerjaan lapangan yang kami lakukan, yang dapat teman-teman lihat juga. Nah, di sini juga ada dokumentasi foto terkait beberapa ID card dari berbagai perusahaan, seperti Pins, kemudian dari Metrocom, dan Training Offset. Nah, ini yang menunjukkan kalau kami menyediakan layanan outsourcing untuk berbagai industri dan kebutuhan. Jadi, kalian bisa dapat tenaga profesional yang sesuai tanpa repot rekrutmen yang panjang. Nah, dengan layanan-layanan tersebut, kami di Bestpad Network berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap kliennya. Nah, ini ada portofolio yang berisikan proyek yang telah dikerjakan oleh Bestpad Network. Jadi teman-teman bisa lihat dan lebih percaya gitu terhadap kami. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Cukup banyak portofolio yang telah kami kumpulkan di sini. Nah, mengapa harus memilih kami? Nah, karena kami ini berpengalaman sejak tahun 2016, teman-teman, dan telah menangani berbagai proyek besar. Kami juga mempunyai solusi IT yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis teman-teman nih.
Kami juga memakai teknologi terbaru yang selalu update dengan perkembangan industri. Kami juga dipercaya banyak instansi dan perusahaan besar, termasuk dari sektor pemerintahan dan swasta. Kami percaya bahwa teknologi bukan cuma soal sistem dan perangkat, tapi bagaimana kita menggunakannya untuk membantu bisnis klien berkembang lebih cepat dan lebih aman. Bicara soal kepercayaan, kami sudah bekerja sama dengan berbagai instansi nih, mulai dari instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, kami juga didukung oleh vendor teknologi global dan jadi teman-teman bisa yakin nih bahwa solusi yang kami tawarkan selalu up to date dan menggunakan standar internasional tentunya. Nah, di sini kami bekerja sama dengan beberapa vendor global nih. Dan bisa teman-teman lihat di sini ada mulai dari Mikrotik, Ryuji, Omada, Juniper, Huawei, Cisco, dan lain sebagainya. Nah, ada pula dari instansi pemerintahan, yakni salah satu contohnya adalah Komdigi nih teman-teman. Ada Pertamina dan lain sebagainya. Ada cukup banyak di sini yang teman-teman bisa lihat ya. Ini juga ada Fujitsu dari Palo Alto, teman-teman bisa lihat semuanya. Nah, tidak pula tim kami ini terdiri dari para profesional bersertifikasi yang siap memberikan solusi IT terbaik untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintahan dari vendor-vendor terkemuka nih. Seperti kalau dari Cisco itu contohnya ada CCNA, CCNP, dan eh, CCIE gitu. Nah, kalau dari Mikrotik ada juga yang namanya MTCNA, teman-teman, MTCRE, ataupun dari data center, teman-teman, ada DCFC. Nah, baiklah kita akan lanjut. Nah, di saat ini, eh, jadi untuk teman-teman tidak perlu khawatir lagi, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang layanan kami, bisa berkonsultasi nih, teman-teman, melalui pelatihan ataupun training lainnya. Nah, teman-teman bisa hubungi kami di nomor yang tertera pada slide ini ya teman-teman ya. Maupun kalian juga bisa berkunjung ke lokasi kami, ke lokasi kantor kami yang berlokasi di Jalan Lombok 2, nomor 154, Perumna 1, Kota Tangerang. Kami selalu terbuka untuk diskusi dan siap bantu konsultasi IT teman-teman nih. Jadi jangan ragu ya buat kontak dengan kami. Oh ya, di situ juga tertera email kami ya teman-teman ya, yakni info@bestpetnetwork.com. Ataupun kalian bisa mengunjungi website kami untuk melihat info lebih lanjut ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk pengenalan profil Bestpet Network ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Dapin ya atas pembacaan konferensinya. Dengan ini berakhirlah acara webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, apa yang kita lihat dan kita baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya, Lusron Ulian Sahara, selaku host, serta seluruh panitia webinar Ramadan, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kedepannya insya Allah akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.